dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih, hari ini hari Minggu Paskah yang ke-6. Pada hari ini firman Tuhan mengingatkan akan hal yang paling dasar di dalam agama Katolik, dalam kekristenan, dalam iman sebagai murid Yesus, yaitu kasih. Agama Katolik disebut agama kasih, bukan agama ajaran, bukan agama hukum, tetapi agama kasih. Kasih yang didasari oleh relasi yang intim dengan Yesus dan relasi yang intim kedekatannya dengan Yesus selalu mewarnai, meresapi, membayangi setiap sikap dan perbuatan kita. Kasihlah ukuran dari hubungan manusia dengan Tuhan. Maka marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, karena betapa sulitnya kita bisa mewujudkan perintah kasih di dalam hidup sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, di dalam pergaulan, di dalam tempat kerja, di dalam relasi kita dengan bangsa. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kalau kita selama ini mengenal dan dikenal, bahkan terkenal sebagai agama kasih, namun tampaknya sudah mulai luntur. Kasih semakin lama semakin tidak menjadi identitas kekatolikan, karena kekatolikan terus menjadi semakin administratif, semakin kaku, semakin hambar. Itu kritik beberapa orang yang saya terima, di mana kasihnya saat ini untuk membantu orang yang susah, untuk membantu orang miskin yang sakit, penuh dengan perhitungan dan takut
kalau gereja tidak punya uang. Itu banyak sekali keluhan semacam itu. Nampaknya semakin modern ini, kita semakin takut untuk mengasihi. Bahkan kasih dianggap sebagai sebuah kelemahan, kerapuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan hari ini bahwa raison d'être, alasan adanya agama Katolik itu adalah pewaris kasih Yesus. Kita dibaptis adalah karena kita mau meyakini bahwa Allah adalah kasih. Yang kusembah, yang kupuja, yang kuhayati, yang kuhidupi adalah Sang Kasih. Maka pertanyaan bagi kita saat ini, apa itu kasih? Saudara-saudari, sebelum kita menyinggung tentang kasih, saya ingin menceritakan berkesaksian, cerita, sharing tentang beberapa waktu yang lalu ada lagu yang cukup terkenal, judulnya Terpesona. Saya lalu tercenung karena di lagu itu adalah bagaimana seorang pemuda atau sekelompok pemuda dalam acara muda-mudi menyanyikan kekaguman dan terserap di dalam keindahan Sang Kekasih. Semuanya serba indah di dalam diri pasangannya. Pertanyaan bagi saya, apa bedanya terpesona dan kagum? Kagum itu berarti kita berhadapan atau sedang mengindrai, melihat sesuatu yang indah, dan yang indah itu kita senangi, kita hargai tinggi, kita apresiasi oleh seluruh perasaan hati kita. Kita kagum. Maka pusat dari kekaguman adalah perasaanku. Aku kagum. Sedangkan terpesona adalah pusatnya adalah keindahan itu sendiri. Orang yang terpesona, maka ada awalan karena kekuatannya ada pada pesona itu sendiri, dan kita dikalahkan, ditundukkan oleh keindahan itu sampai kita terserap, tercebur, ditenggelamkan oleh keindahan itu sendiri. Saudara-saudari, akhirnya pada waktu saya menemukan hal itu, lalu saya mencoba membuat video tentang Santo Yosef dan Bunda Maria dari patung yang ada di depan kita ini. Terpesona adalah apa yang dialami Santo Yosef kepada Bunda Maria. Santo Yosef sama sekali bukan orang pengubral janji. Santo Yosef orang yang di kitab suci tidak ada ayat yang mengatakan tentang Santo Yosef itu berlebihan. 1-2 ayat saja bahwa dia orang yang sungguh baik hati. Dia adalah kehabisan kata-kata karena hidupnya terserap dan tenggelam di dalam pesona Maria yang mengandung Putra Allah. Saudara-saudari, itulah cinta. Mengasihi adalah menyediakan diri untuk tenggelam di dalam keindahan dari orang yang dicintai. Keindahan itu terus mengikuti dan meresapi, menjiwai setiap tindakan dan perbuatan kita. Maka Tuhan Yesus
tinggallah di dalam kasih-Ku. Kita terus mau ada di dalam kasih itu. Kita terus dimanapun tindakan kita diwarnai karena terpesona dengan Tuhan Yesus. Maka dalam cinta atau kasih Kristiani, yaitu ketika cinta Bapa pada Yesus dan cinta Yesus itu sendiri yang membayangi, meresapi di dalam orang yang kita jumpai. Suami mencintai istri, artinya suami itu terus dibayangi kasih Yesus di dalam istrinya. Maka memandang istri selalu memandang kehadiran cinta Yesus bagi dirinya. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak, bahkan kita terhadap sesama. Lebih lagi bagi Tuhan Yesus, kita dengan musuh, orang yang memusuhi kita pun, kita melihat cinta Allah, cinta Yesus di dalam orang yang memusuhi kita itu. Saudara-saudari yang terkasih, kasih adalah sifat utama Allah yang kita sembah. Maka kasih adalah ukuran kealahan, ukuran relasi keimanan, ukuran kedekatannya dengan Tuhan, ukuran kebenaran ajaran tentang Tuhan adalah kasih. Kalau kita bisa hafal 1000 ayat menang debat tentang Yesus dengan siapa saja, dan kita bisa berteriak-teriak tentang Tuhan, tetapi jikalau tidak ada kasih, maka semuanya itu adalah bohong. Kasihlah yang membuat semuanya itu benar atau salah. Kalau kita ini menjadi Katolik, maka kekatolikan kita benar atau tidak, yaitu kita ada kasih atau tidak. Ajaran kita ini benar atau tidak ditunjukkan dari apakah kita punya kasih atau tidak. Maka saudara-saudari, kasih adalah ukuran kehadiran Tuhan di dalam hidup seseorang. Kasih adalah perintah Yesus kepadaku. Maka ini adalah kasih, bukan perintahku kepada orang lain. Ayo kamu harus mengasihi, bukan. Bukan suami ngomong kepada istrinya, kamu itu harus penuh kasih. Enggak. Kasih adalah perintah Allah kepadaku. Hendaklah aku mengasihi. Maka di sini bukan perintah bagi orang lain, tetapi perintah kepada diri sendiri untuk mengasihi. Apa artinya kita ini punya kepandaian setinggi langit? Apa artinya kita punya kekayaan seluruh dunia ini? Apa artinya kita punya kebanggaan atas status di tengah masyarakat? Kita bisa bayangkan ada orang yang sangat kaya tetapi tidak ada kasih. Apakah bahagia? Apakah berguna kekayaannya itu? Kita pasti menjawab, tidak. Harta akan berubah menjadi neraka jikalau tidak ada kasih bagi keluarganya. Kasihlah yang mengubah sampah menjadi emas. Batu menjadi emas, sampah menjadi berkah. Itu yang mengubah adalah kasih. Kasihlah yang memampukan kita mengampuni. Kasihlah yang memampukan kita ini setia. Kasihlah yang memampukan kita ini rendah hati. Kasihlah yang memampukan kita tidak cemburu. Saudara-saudari, cemburu ini penyakit yang banyak menjangkiti kita. Mengapa ada banyak kecemburuan di dalam
diri kita. Cemburu itu sesosok makhluk ngeri. Bayangkan kalau sudah cemburu, tidak ada yang benar dilakukan oleh orang lain. Karena cemburu itu berdiri di atas dua kaki. Satunya adalah iri hati, yang satu adalah rendah diri, tak percaya diri. Ketika cemburu berjalan di antara dua kaki ini, maka biaya menjadi sangat mahal di dalam hidup. Dan akan banyak hal dikorbankan. Apa yang mulia, apa yang baik menjadi menjijikkan. Saudara-saudari, semoga kita semakin mampu mengasihi di dalam hidup kita, jatuh bangun, belajar terus untuk mengasihi. Terpujilah nama Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai kami Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus.